Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan 4 mata kuliah Fisika Dasar 2, dan kali ini kita akan membahas mengenai teori kinetik gas dan juga beberapa konsep tentang termodinamika. Mungkin untuk termodinamika sendiri mungkin kita tidak akan terlalu jauh membahasnya karena akan ada mata kuliah termodinamika yang akan kalian dapatkan nanti di semester 3-nya. Mungkin pada di situ akan kalian gali lebih dalam lagi. Mungkin di sini akan kita bahas sedikit saja teori-teori dasar tentang termodinamika itu. Nah, di materi kali ini kita akan mempelajari hukum-hukum gas yang ditemukan secara eksperimen dan juga teori kinetik gas yang merupakan penerapan hukum dinamika Newton pada molekul-molekul gas dan juga aplikasinya dalam termodinamika. Jadi sebelum masuk lebih jauh tentang materi ini, kalian tentunya harus paham bahwa gas itu merupakan kumpulan atom-atom, ya. Jadi dia terdiri atas atom secara mikroskopik. Nah, sifat-sifatnya ada beberapa, yaitu dia menyebar ke seluruh ruang wadah, dia menumbuk dinding wadah, dan memiliki energi kinetik. Nah, dari sifat-sifat gas ini, ada besaran makroskopik yang akan kita bahas lebih jauh terkait gas ini, yaitu ada volume, tekanan, dan suhu. Jadi, 3 besaran ini yang akan kalian sering jumpai dalam pembahasan kita kali ini. Nah, ini adalah gambaran sifat gas ini. Jadi dia acak, ya, berbeda dengan sifat padat dan cair yang lebih rapi. Sifat gas itu termasuk di atom-atomnya itu acak, tidak beraturan. Nah, gas yang akan kita bahas di sini adalah gas ideal. Jadi gas ideal ini sebenarnya tidak ada di alam, namun gas ideal yang akan kita bahas ini merupakan penyederhanaan atau idealisasi dari gas yang sebenarnya atau gas nyata untuk mempermudah pemahaman kita terkait gas nyata. Nah, jadi ada beberapa sifat gas ideal, yaitu tidak ada interaksi antar molekul-molekul gas. Jadi antar molekul gasnya itu tidak ada gaya tarik-menarik atau tolak-menolak, meskipun jarak antar molekulnya sangat dekat. Nah, terus yang kedua itu molekul-molekul gasnya dapat dipandang sebagai partikel-partikel yang ukurannya dapat diabaikan. Nah, dapat dianggap nol. Jadi dengan anggapan ini, ruang yang ditempati oleh gas ideal itu dapat dianggap semuanya ruang kosong, karena volume total semua partikel gas itu dapat dianggap nol. Jadi kondisi ini juga dapat didekati oleh gas nyata pada tekanan rendah dan suhu tinggi, di mana jarak rata-rata antar molekulnya itu jauh lebih besar daripada diameter molekul gas. Terus yang ketiga itu dalam satu wadah, partikel gas bergerak secara acak ke segala arah. Nah, tumbukan antar molekul gas maupun tumbukan antar molekul gas dengan dinding wadah bersifat elastik sempurna, sehingga energi kinetik total molekul gas itu selalu tetap. Jadi ketiga sifat-sifat ideal inilah yang akan yang harus kita pahami dengan baik untuk melakukan pemahaman lebih lanjut terkait dengan teori kinetik gas. Ada beberapa hukum tentang teori kinetik gas, yaitu yang pertama ada hukum Boyle. Nah, jadi yang penemunya ini adalah Robert Boyle, ya, Robert Boyle. Jadi si Robert Boyle ini mengukur sifat-sifat gas dalam keadaan yang mendekati keadaan gas ideal. Jadi si Boyle ini mencapai kesimpulan berdasarkan hasil eksperimennya bahwa pada suhu tetap maka volume gas itu berbanding terbalik dengan tekanannya. Jadi kalau kita tuliskan secara matematis, volumenya ini dia berbanding terbalik dengan tekanannya. Nah,
hubungan ini dapat kita tulis dengan cara seperti ini. Jadi V sama dengan, nah kalau kita mau ganti hubungan kesebandingan ini dengan sama dengan, maka harus ada suatu konstanta. Jadi V sama dengan C1 dibagi dengan P. Nah, C1 ini adalah konstanta ya. C1 itu adalah konstanta. Jadi bisa kita tulis bahwa ini kan V sama dengan C1 per V, berarti C1-nya sama dengan P dikali V. Nah, persamaan inilah yang disebut dengan hukum Boyle. Atau biasa juga, ini kan dia konstanta atau konstan ya, berarti P1, V1 sama dengan P2, V2. Jadi di sini ya, bisa kalian lihat gambarnya, pada suhu tetap. Nah, volume gas itu berbanding terbalik dengan tekanannya. Jadi, saat kalian berikan tekanan pada suatu wadah yang tertutup ini, maka volumenya akan semakin mengecil. Jadi, semakin besar tekanannya, maka volume wadah yang berisi gas ini akan semakin kecil. Oke, selanjutnya itu adalah ada hukum Gay-Lussac. Jadi Gay-Lussac ini mengamati perubahan tekanan gas jika suhunya diubah-ubah dengan memperhatikan volume gas agar tetap. Nah, Gay-Lussac dari eksperimennya itu menyimpulkan bahwa pada volume tetap tekanan gas itu berbanding lurus dengan suhunya. Jadi pernyataannya dapat dituliskan secara matematis seperti ini. Jadi tekanannya berbanding lurus dengan suhunya. Nah, kalau kita mau buat dia dalam sama dengan, berarti kita buat konstanta yang baru ya, C2, atau bisa kita tuliskan P per T sama dengan C2. Ini yang dinamakan dengan hukum Gay-Lussac. Jadi kalau kita tuliskan P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Nah, ini adalah gambaran dari proses pada volume tetap, tekanan gas itu berbanding lurus dengan suhunya. Jadi ada dua buah wadah, dia di dua buah wadah tertutup ya yang punya volume gas dengan volumenya yang sama. Jadi wadah yang satu dengan wadah yang dua ini punya volume yang sama. Kalau dia dipanaskan ya, yang salah satu wadah ini dipanaskan, maka dia akan mencapai tekanan yang tinggi. Nah, yang suhu rendah ini tetap pada tekanan rendah. Jadi dapat kita tuliskan bahwa tekanan gas itu berbanding lurus dengan suhunya. Jadi kalau kita tarik grafik, maka hubungan antara P dengan T itu seperti ini. Grafiknya seperti ini. Oke, yang ketiga ada hukum Charles. Jadi si Charles ini mengamati sifat gas yang mendekati sifat gas ideal pada tekanan tetap. Jadi dia buat tekanannya tetap. Nah, dia menyimpulkan bahwa jika tekanan gas dipertahankan konstan, maka volume gas berbanding terbalik dengan suhunya. Jadi pernyataannya itu dapat ditulis sebagai ini. Volume gas berbanding terbalik, ini seharusnya, ini seharusnya V sama dengan seperti ya. Mohon maaf, ini V sebanding dengan suhunya. Berbanding terbalik dengan suhunya. Jadi hubungannya dapat ditulis seperti ini. V-nya sama dengan C3 per T, atau V per T sama dengan C3. Atau V1 T1 sama dengan V2 per T2. Nah, jadi di sini gambarannya. Jadi tekanan dalam wadah tertutup ini dipertahankan konstan, dan jika volumenya itu jadi kalau kita suhunya diubah-ubah, maka tetap volumenya itu tetap. Mohon maaf. Jadi volume gas itu kan berbanding terbalik dengan suhunya. Jadi semakin besar volumenya, maka semakin kecil suhunya. Jadi suhunya diubah-ubah, maka semakin besar suhunya, maka semakin volumenya juga akan semakin besar. Ini seharusnya hubungannya seperti ini ya, mohon maaf. Oke, oh, sudah benar ya. P dengan T, maka jadi di sini ya hubungan antara suhu dengan tekanan
pada volume konstan, jadi tekanannya berbanding lurus dengan suhu. Ini yang hukum Gay-Lussac. Mohon maaf, ini hukum Gay-Lussac ya. Ini gambarannya salah. Seharusnya itu gambarannya jadi seperti ini. Jadi suhunya diubah-ubah. Jadi ini suhunya diubah-ubah. Terus ada suatu beban, dia akan menekan wadah tertutup ini. Jadi bebannya itu tetap, jadi tekanannya tetap. Maka hubungan antara volume dengan suhunya itu seperti ini. Harusnya V dengan T. V dengan T kan? Nah, ini hubungannya seperti ini. Jadi volumenya itu berbanding lurus dengan suhu. Jadi jika suhu atau volume gasnya diubah-ubah pada tekanan tetap, maka nilai volume dan suhu pada berbagai keadaan berada pada garis lurus seperti ini. Oke ya. Oke. Kita lanjut. Jadi persamaan yang tadi, persamaan 1, 2, dan 3 tentang hukum-hukum pada gas itu merupakan hasil pengamatan pada gas yang mendekati sifat ideal. Jadi dari 3 buah hukum gas tersebut, kita dapat melebur satu persamaannya jadi seperti ini. Jadi PV per T sama dengan C4, konstanta 4. Jadi C4 ini adalah konstanta yang tidak bergantung pada suhu, tekanan, maupun volume gas. Jadi pada suhu, tekanan, dan volume berapapun, nilai C4 ini akan selalu sama. Jadi dari hasil pengukuran, nilai C4 itu ternyata diperoleh nilai N dikali R. Nah, N itu adalah jumlah mol gas, dan R itu disebut dengan konstanta gas umum, atau nilainya 8,315 Joule per mol Kelvin ya. Ingat ini, konstanta gas umum itu disimbolkan dengan R, dengan nilainya 8,315 Joule per mol Kelvin. Jadi yang ini adalah persamaan gas umum ya, persamaan gas umum. Nah, dari persamaan 4 dan 5 ini, kalau kita satukan, maka diperoleh hubungan seperti ini, PV per T sama dengan N dikali R. Jadi nilai C4-nya ini diganti dengan R, maka PV per T ini sama dengan N kali R. Nah, ini juga persamaan gas umum. Tinggal kita ganti tadi ya, C4-nya menjadi NR. Oke, kita masuk pada contoh soal. Contoh yang pertama, sebanyak 0,2 mol gas ideal berada dalam wadah yang volumenya 10 liter dan tekanannya 1 atmosfer. Nah, yang pertanyaan pertama, berapakah suhu gas tersebut? Dan pertanyaan kedua, berapakah volume gas jika suhunya dijadikan setengahnya dan tekanannya dilipat duakan? Nah, yang pertama, kalau kita mau mencari suhu gas tersebut, maka kita dapat gunakan persamaan yang 6 tadi, persamaan gas umum ya, yang V per T sama dengan N dikali R. Nah, karena suhunya yang ditanyakan, maka tinggal ini. T-nya sama dengan PV per NR ya. Jadi seperti ini. Jadi P-nya dimasukkan 1 atmosfer. Jadi kita buat dia dalam satuan internasional semuanya. Yang P sama dengan 1 atmosfer itu sama dengan 10⁵ Pascal. Nah, V-nya volumenya 0,01. Nah, volumenya itu 10 liter. Jadi 10 desimeter kubik ya. Kalau kita mau ubah ke meter kubik berarti 0,01 meter kubik. Nah, N-nya adalah 0,2 mol, diketahui tadi ya, ini N-nya, dan R-nya adalah 8,31 Joule per mol Kelvin. Nah, kalau kalian selesaikan ini, kalian akan peroleh suhunya itu adalah 601 Kelvin. Pertanyaan kedua, berapakah volume gas jika suhunya dijadikan setengahnya dan tekanannya dilipat duakan? Jadi kalau suhunya diturunkan menjadi setengahnya, maka T-nya itu yang dari tadi ini berarti 601 dibagi 2 ya, jadinya 300,5 Kelvin, dan tekanannya dilipat duakan atau digandakan berarti tekanannya menjadi 2 Atm ya, atau 2 kali 10⁵ Pascal. Jadi volume gasnya tinggal kita putar rumusnya lagi ini untuk mencari V-nya, menjadi NRT per T. Maka
NRT per C itu adalah 0,2, N-nya, R-nya 8,315, T-nya menjadi 300,5 Kelvin, dan P-nya menjadi 2 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, kalian akan peroleh volumenya itu adalah 0,0025 meter kubik. Atau kalau kalian ubah ke liter, berarti volumenya itu adalah 2,5 liter. Oke, paham ya sampai di sini. Kita lanjut, contoh kedua. Kita ingin menentukan volume 1,0 mol gas ideal pada STP. Nah, STP itu yang kalian harus pahami adalah Standard of Temperature and Pressure. Jadi, standar nasional untuk temperatur dan pressure ya. Jadi, STP itu adalah keadaan dengan suhu dan tekanan yang ditetapkan sebagai standar. Jadi yang ditetapkan sebagai suhu standar adalah kalian harus paham untuk suhu itu standarnya adalah 273 Kelvin, dan yang ditetapkan sebagai tekanan standar adalah 1,00 atm atau 1 atm ya, 1 atmosfer, 1,013 kali 10 pangkat 5 Pascal. Jadi tekanan itu biasanya ditulis 10 pangkat 5 Pascal, tapi lebih tepatnya itu adalah ini, 1,013 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Jadi, kalau ditanya volumenya, maka volume bukan volume 10 mol gas ya, ini. Tunggu, mohon maaf. Ini 1,0 ya, jadi volume 1,0 mol gas ideal pada STP adalah, jadi tinggal masukkan V sama dengan pakai rumus yang tadi lagi, PV sama dengan nRT. Jadi tinggal ini, V-nya sama dengan nRT per T. Jadi N-nya 1,0 mol, R-nya tadi 8,315 Joule per mol Kelvin, dikali dengan T. T-nya suhu standar berarti 273 Kelvin, dibagi dengan tekanan standarnya 1,013 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, kalian akan mendapatkan volumenya itu adalah 22,4 liter. Oke, kita masuk tentang teorema ekipartisi energi. Jadi, molekul-molekul gas ideal dalam suatu wadah itu bergerak dalam arah sembarang, namun arah sembarangnya tersebut itu selalu dapat diuraikan dalam 3 arah yang saling tegak lurus. Jadi, ada arah sumbu X, Y, dan Z. Nah, makin besar suhu gas, maka makin besar kecepatan gerak molekulnya, yang berarti makin besar energi kinetiknya. Jadi, ini sama halnya kalau kalian semakin banyak bergerak, itu kan banyak bergerak di dalam ruangan ya, itu kan kalian akan suhu kalian juga akan semakin besar. Nah, ini sama halnya dengan yang ini. Jadi teorema ekipartisi energi ini menyatakan bahwa energi rata-rata untuk tiap derajat kebebasan yang dimiliki molekul itu sama dengan nilai KT per 2. Nah, K itu adalah tetapan Boltzmann. Jadi yang kalian harus pahami juga itu adalah ini, yang nilai K ini. Nilai K itu adalah tetapan Boltzmann, 1,38 dikali 10 pangkat minus 23 Joule per Kelvin, dan T itu adalah suhu gas dalam satuan Kelvin. Jadi ini ya bunyi teorema ekipartisi energi rata-rata untuk tiap derajat kebebasan yang dimiliki molekul itu sama dengan KT per 2. Jadi apa yang dimaksud tadi dengan ini? Energi untuk tiap derajat kebebasan. Jadi molekul dalam ruang 3 dimensi ini kan tadi disebut bahwa dia diuraikan dalam 3 arah, yaitu arah X, Y, dan Z. Berarti molekul dalam ruang 3 dimensi ininya seperti ini, dapat bergerak dengan bebas dalam 3 arah sembarang, yaitu arah X, Y, dan Z. Nah, dalam keadaan demikian, molekul gas itu dikatakan memiliki 3 derajat kebebasan gerak. Jadi, kalau dia dalam 3 dimensi, berarti dia memiliki 3 derajat kebebasan gerak. Kalau dia 2 dimensi, maka dia memiliki 2 derajat kebebasan gerak. Nah, kalau dia 1 dimensi, berarti 1 derajat kebebasan gerak. Nah, untuk yang kita tinjau X, Y, Z ini, berarti dia 3 dimensi. Nah, energi rata-rata yang berkaitan dengan gerak molekul gas itu adalah energi kinetik gas tersebut pada suhu T. Jadi 3 derajat kebebasan tadi dikali dengan 1/2 KT, makanya dia jadinya 3/2 KT.
Nah, kalau kita buat wadahnya dibuat sangat tipis, jadi dibuat sangat tipis ya, sehingga dapat dianggap molekul hanya mungkin bergerak secara bebas dalam dua arah saja, yaitu arah X dan Y, maka dikatakan molekul tadi memiliki 2 derajat kebebasan gerak. Maka energi kinetiknya itu 2 derajat kebebasan bergerak ini dikali dengan 1/2 kT, atau K dikali T. Jadi energi kinetiknya adalah K dikali T, kalau dia bergerak bebas dalam 2 arah saja. Nah, misalkan wadahnya lagi berbentuk pipa dengan diameter yang sangat kecil, sehingga molekulnya itu hanya bisa bergerak dengan bebas sepanjang pipa. Jadi molekulnya itu dikatakan memiliki 1 derajat kebebasan gerak. Nah, kalau 1 derajat kebebasan bergerak, berarti energi kinetiknya menjadi 1 dikali 1/2 kT atau 1/2 kT, setengah kT ya. Ya, jadi kalau dia bergerak dalam arah 3 arah, yaitu berarti dia 3 derajat kebebasan, 3 dikali 1/2 kT. Nah, kalau 2 kali 1/2 kT, dan kalau 1 kali 1/2 kT. Ingat ya? Oke, contohnya. Nah, dalam suatu kotak terdapat 10⁻21 molekul gas ideal. Suhu gas ideal tersebut itu adalah 27 derajat Celcius. Nah, ditanyakan berapakah energi kinetik total rata-rata molekul-molekul gas ideal tersebut. Nah, jadi dari soalnya ini diketahui bahwa suhunya adalah 27 derajat Celcius, kita buat dalam Kelvin, berarti 27 ditambah 773 Kelvin, jadinya suhunya adalah 300 Kelvin, dan jumlah molekul gas N sama dengan 10⁻21 molekul. Nah, karena gas berada dalam kotak, maka jumlah derajat kebebasan gerak itu adalah 3. Jadi karena kotak dia dalam 3 dimensi ya. 3 dimensi. 3 dimensi ada arah sumbu X, Y, dan Z ya. Jadi energi kinetik rata-rata satu molekul gas itu adalah 3 dikali 1/2 kT atau 3/2 kT, tinggal masukkan K-nya 1,38 dikali 10⁻⁻23 dikali dengan ingat ya yang tadi ini nilai konstanta Boltzmann 1,38 kali 10⁻⁻23 Joule per Kelvin dikali dengan suhunya 300. Nah, kalian akan dapatkan energi kinetik rata-rata satu molekul gas itu adalah 6,2 dikali 10⁻⁻21 Joule. Nah, ini karena jadi ini baru satu molekul gas ya. Jadi kalau kita mau cari energi kinetik total rata-rata molekul gas, maka dikalikan langsung dengan jumlah molekulnya. Jadi dikalikan dengan 10⁻21 molekul. Jadi 10⁻21 molekul tadi dikali dengan ini salah ya. Ini salah ya. Ini enggak ada. Jadi N-nya 10⁻21 molekul dikali dengan 6 yang ini energi kinetik rata-rata satu molekul gas 6,2 dikali 10⁻⁻21. Hasilnya itu adalah ini kan 21, ini minus 21 berarti mati ya. Jadi tinggal 6,2 Joule. Jadi energi kinetik total rata-rata untuk semua molekul gas itu adalah sebesar 6,2 Joule. Oke ya. Oke. Lanjut. Jadi hukum Boyle yang tadi yang kita beberapa hukum tentang gas, hukum Boyle, Gay-Lussac, dan Charles itu maupun hukum gas umum semuanya itu didapat dari hasil pengukuran ya. Ingat ya, didapat dari hasil pengukuran. Jadi jika kita tinjau ini ya, wadah seperti ini, ada misalkan terdapat gas yang berada dalam kubus tertutup dengan panjang sisi S. Jadi wadahnya itu kubus ya, panjang sisinya adalah S, dan di sini S. Nah, misalkan jumlah partikel gas dalam kubus tersebut adalah N yang nilainya sangat besar, jadi sangat banyak, jumlah partikelnya sangat banyak, yang disimbolkan dengan N. Terus molekul-molekulnya itu bergerak dalam arah sembarang. Nah, kalau kita tinjau molekul yang memiliki komponen kecepatan dalam arah Y, komponen kecepatan dalam arah Y ya, misalkan yang ini. Ini kan dia mengarah, ini kan kalau dia mengarah ke Y, misalkan ini X dan ini Z ya. Nah, misalkan kita tinjau yang ini, arahnya Y ya, misalkan yang ini, memiliki nilai rata-rata sebesar VY,
Nah, molekul bergerak ke kanan dengan komponen kecepatan itu plus Vy, bukan ke kanan ya ini. Oh, mohon maaf, misalkan ini ya, Semarang itu X, Y, Z. Jadi dianggap di sini X, Y, Z. Jadi misalkan kita tinjau suatu molekul yang bergerak seperti ini ke kanan. Jadi kita tinjau molekul yang memiliki komponen kecepatan dalam arah Y berarti ke kanan ya. Nah, memiliki nilai rata-rata sebesar Vy. Jadi dia Vy, rata-rata kecepatannya. Nah, kalau dia bergerak ke kanan, maka komponen kecepatannya adalah plus Vy. Nah, molekul tersebut lalu dipantulkan oleh dinding kanan secara elastik sempurna sehingga bergerak balik dengan komponen kecepatan arah Y sebesar minus Vy. Jadi kalau gas ini bergerak ke samping kanan, dia akan terpantul ya kembali dengan arah berlawanan dengan komponen kecepatan minus Vy. Jadi dia seperti ini geraknya. Jadi, jika massa satu molekul adalah m, maka momentum satu molekul sebelum menumbuk dinding kanan adalah, ingat ya persamaan momentum, momentum itu adalah massa dikali kecepatan. Jadi, kalau momentum satu molekul sebelum menumbuk dinding kanan itu adalah P1 sama dengan massa gas ini dikali dengan kecepatan pada arah sumbu Y. Terus, momentum satu molekul setelah menumbuk dinding kanan adalah, jadi P2-nya dikali P2-nya sama dengan M dikali dengan komponen kecepatannya pada saat dia kembali, berarti minus Vy. Jadi minus M dikali dengan Vy. Nah, jadi kalau kita dapatkan, kalau kita jumlahkan ini, selisihkan, maka perubahan momentum molekul akibat tumbukan adalah delta P sama dengan P2 dikurang P1, masukkan nilai P2-nya minus M dikali Vy dikurang P1-nya M Vy, kita akan dapatkan perubahan momentum molekul ini adalah minus 2M Vy. Nah, berdasarkan hukum 2 Newton, gaya yang dilakukan dinding pada molekul adalah, jadi ingat ya, gaya itu adalah perubahan momentum setiap saat ya, setiap saat, atau dp dt. Jadi atau delta p delta t. Jadi gaya itu adalah delta p delta t atau perubahan momentum setiap saat. Jadi tinggal kita ganti tadi delta p-nya minus 2m dikali Vy dibagi dengan delta t. Nah, kalau kita tinjau berdasarkan hukum 3 Newton, gaya yang dilakukan molekul pada dinding itu sama dengan gaya yang dilakukan dinding pada molekul tetapi berlawanan arah. Jadi gaya dinding pada molekul itu sama dengan gaya molekul pada dinding tapi berlawanan arah. Jadi sama dengan minus 2M Vy dibagi dengan delta T. Nah, molekul itu bergerak bolak-balik antara dinding kiri, jadi si molekul ini bergerak bolak-balik ya di antara dinding kiri dengan dinding kanan. Nah, molekulnya itu akan kembali dipantulkan oleh dinding yang sama setelah menempuh jarak L sama dengan 2S. Jadi dia akan, ini molekulnya itu akan kembali dipantulkan oleh dinding yang sama kalau dia menempuh jarak 2 dikali S ya, L-nya sama dengan 2S. Nah, sehingga selang waktu terjadinya tumbukan berurutan adalah itu delta T sama dengan, ingat ya, delta T itu adalah berarti, ingat ya, jarak V itu kan S per T ya, berarti kalau T-nya itu adalah S per V, berarti S-nya L dibagi dengan Vy ya, komponen kecepatan pada arah sumbu Y, jadinya L-nya sama dengan 2S dibagi dengan Vy. Jadi selang waktu terjadinya tumbukan berurutan itu adalah 2S dibagi Vy. Oke, kalau kita gabungkan persamaan 11 dengan 12 ini, kita gabungkan ya, maka kita akan peroleh gaya yang dilakukan oleh dinding pada molekul itu adalah mVy kuadrat dibagi dengan S. Nah, kalau luas satu dinding itu adalah S kuadrat, maka tekanan yang dilakukan satu molekul pada dinding adalah P-nya, ingat ya, tekanan itu sama dengan F per
luasannya, luasan suatu yang dikenai gaya, berarti kalau luasnya dinding adalah S kuadrat, maka A-nya itu S kuadrat. Jadi FDM per S kuadrat, maka tekanannya adalah FDM-nya tadi MVY kuadrat per S ya. Jadi di sini MVY kuadrat per S dibagi dengan S kuadrat. Nah, S-nya ini kan sama dengan FY kuadrat per S pangkat 1 dikurang minus atau ditambah 1. Satu tambah 2 ya. Jadi 1 tambah 2 jadi S pangkat 3. Jadi P-nya adalah MVY kuadrat dibagi V. Jadi S, ingat ya tadi dia kubus. Dia sisinya S, S, S. Jadi kalau S pangkat 3 berarti tak lain adalah volume kubusnya, volume wadahnya. Oke. Tekanan rata-rata yang dilakukan satu molekul pada dinding adalah, kalau kita mau mencari tekanan rata-ratanya, berarti kita tuliskan seperti ini, MVY kuadrat dibagi dengan V. Karena terdapat N molekul dalam wadah, jadi tadi kita hitung hanya satu, tadinya kita hitung satu molekul pada dinding. Nah, karena terdapat N molekul dalam wadah, maka tekanan total yang dihasilkan semua molekul pada dinding adalah P-nya sama dengan N dikali ini, tekanan pada satu molekul saja, N dikali 1. Tekanan pada satu molekul. Jadi P-nya sama dengan N dikali MVY kuadrat. Kalian akan dapatkan P-nya itu 2N per V dikali dengan KY. Nah, KY ini adalah energi kinetik rata-rata dalam arah sumbu Y. Jadi yang ini KY tadi ini itu energi yang dihasilkan oleh 1 derajat kebebasan gerak. Jadi berdasarkan teorema ekipartisi energi yang tadi kita dapatkan KY itu adalah 1/2 KT ya. Nah, kalau kita substitusi yang persamaan 7 dan 6 tadi, yang persamaan 7 ya. Kalian mungkin ingat tadi persamaan 7 yang ini dengan persamaan 6 ini. Mana ya persamaan 6? Ini. Maka kalian akan peroleh mana tadi? Maka kalian akan peroleh ini. Tekanan sama dengan N dikali K dikali T per V. Nah, kalau jika N adalah jumlah mol gas dan Na itu adalah bilangan Avogadro, maka berlaku jumlah molekul itu sama dengan N dikali dengan bilangan Avogadro. Makanya kita ganti di sini N-nya sebagai P-nya sama dengan ini ya. N-nya kita ganti dengan yang ini. Jadi NaK dikali T per V. Nah, kita buat variabel baru, berarti NaK itu sama dengan R, yang tak lain adalah ini ya. Jadinya kalau kita buat variabel baru Na dikali K sama dengan R, maka kita akan peroleh P sama dengan nRT kali V. Nah, ini adalah tak lain merupakan persamaan gas umum yang tadi di persamaan 6 sebelumnya. Jadi PV sama dengan nRT ya, nRT. Ini persamaan gas umum. Oke, contohnya berapa massa jenis gas oksigen pada standar temperatur dengan tekanan ya. Nah, jika diketahui massa molekul oksigen itu adalah 32 SMA. SMA itu satuan massa atom. Massa atom ya, satuan massa atom. Jadi jumlah mol gas oksigen per satuan volume pada kondisi STP itu adalah N per V. Nah, jadi jumlah mol gas per satuan volume N per V sama dengan PV P per RT. Jadi dari rumus ini tadi ya, N RT. Jadi N per V-nya sama dengan P per RT, P-nya 1 ATM karena dia dalam STP ya.
1,013 dikali 10 pangkat 5 dibagi dengan R-nya 8,315 dikali dengan T-nya temperatur standar 273 Kelvin. Nah, kalian akan peroleh jumlah mol gas oksigen persatuan volume itu adalah 44,06 mol per meter kubik. Nah, karena massa molekul oksigen itu adalah 32 satuan massa atom, maka massa 1 mol molekul oksigen itu adalah 32 gram atau 0,032 kg. Jadi massa jenis gas oksigen itu adalah, ingat ya, V sama dengan M per V. Jadi kalau atau tak lain adalah massa ini ya, massanya dikali dengan jumlah molnya dikali dengan V-nya. Berarti massanya 0,032 dikali dengan jumlah molnya yaitu 1 mol ya, 1 mol dibagi dengan volumenya. Volumenya itu adalah ini tadi ya. N per V-nya 4,0 mol per meter. Mohon maaf, ini tadi Mas Rho sama dengan M dikali NV-nya. Jadi NV-nya itu diperoleh dari sini ya. Jadi massanya 0,032 kg dikali dengan 44,6 mol per meter kubik. Jadinya kalian akan dapatkan massa jenis gas oksigen pada STP itu sebesar 1,4 kg per meter kubik. Oke, kita lanjut. Jadi, salah satu besaran penting yang dimiliki molekul gas itu adalah laju RMS. Jadi, RMS itu adalah singkatan dari root mean square atau akar rata-rata kuadrat. Jadi, kecepatan ini diperoleh, jadi akar rata-rata kuadrat ya. Laju itu kecepatan. Jadi kecepatan ini diperoleh dengan terlebih dahulu mengkuadratkan kecepatan. Jadi mengkuadratkan kecepatan, kemudian menentukan rata-ratanya dan menarik akar dari harga rata-rata tersebut. Nah, kecepatan molekul gas itu secara umum memenuhi ini ya. Kalau dia dalam ruang geraknya adalah 3 dimensi atau dalam suatu wadah, maka kecepatan molekul gas secara umum yaitu V sama dengan kecepatan pada sumbu X ditambah kecepatan pada sumbu Y dan kecepatan pada sumbu Z. Nah, kalau kita kuadratkan dari kecepatan tersebut, kita akan peroleh V kuadrat sama dengan kecepatan pada arah sumbu X kuadrat ditambah dengan kecepatan pada arah sumbu Y kuadrat ditambah dengan kecepatan pada arah sumbu Z kuadrat. Nah, energi total satu molekul gas itu adalah 1/2 mv kuadrat sama dengan, jadi energi total pada sumbu X tambah energi total pada sumbu Y ditambah energi total pada sumbu Z. Jadi Kx tambah Ky ditambah Kz. Jadi Kx, Ky itu adalah masing-masing energi kinetik yang berkaitan dengan komponen gerak pada arah sumbu X dan Y dan juga Z. Jadi energi kinetik rata-ratanya dapat kita tuliskan seperti ini. 1/2 mv kuadrat sama dengan Kx tambah Ky tambah Kz. Nah, karena Kx, Ky ini masing-masing punya 1 derajat kebebasan gerak, maka berdasarkan teorema ekuipartisi energi, harga rata-ratanya itu memenuhi ini. Kx itu 1/2 kT, Ky-nya juga 1/2 kT, dan Kz-nya 1/2 kT. Nah, kalau kita substitusi ke dalam persamaan 21, ini ya, yang persamaan 21, maka 1/2 mv kuadratnya itu sama dengan 1/2 kT tambah 1/2 kT tambah 1/2 kT itu jadinya 3/2 kT. Jadi V kuadratnya sama dengan 3/2. Ini ya, mohon maaf ini ya, karena 1/2 mv kuadrat sama dengan 3/2 kT, berarti V kuadratnya ini tinggal dibagi dengan 1/2 m, berarti 3 kT per m ya. Nah, dari persamaan ini diperoleh laju RMS, root mean square-nya itu adalah VRMS sama dengan akar dari 3 kT per M. Jadi ini laju RMS-nya. Nah, kita bahas tentang energi dalam gas ideal. Nah, kalau dalam wadah yang bersuhu T, molekul gas itu selalu bergerak dengan acak ke segala arah. Nah, jika energi yang dimiliki molekul gas hanya disumbangkan oleh geraknya, maka energi rata-rata yang dimiliki oleh satu molekul gas itu adalah
ini ya, energi rata-rata untuk satu molekul gas itu adalah 1/2 mv kuadrat. Atau kalau karena dia berada dalam suatu wadah, maka ada komponen arah sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Makanya kita tuliskan seperti ini. Jadi dengan menggunakan teorema ekipartisi energi, ingat ya, maka yang 1/2 kT tadi, maka diperoleh energi yang dimiliki oleh satu molekul gas itu adalah 1/2 kT tambah 1/2 kT tambah 1/2 kT sama dengan 3/2 kT. Nah, kalau terdapat N mol gas ya, sebanyak N mol gas, maka jumlah molekul gas yang ada dalam wadah itu adalah N sama dengan N dikali bilangan Avogadro. Jadi energi total semua molekul gas itu menjadi U-nya sama dengan N dikali dengan energi total satu partikel. Ini ya tadi, E-nya itu adalah energi oleh satu molekul gas. Jadi jumlah partikelnya dikali dengan energi rata-rata satu molekul gas. Jadi energi totalnya adalah N-nya diganti dengan N dikali bilangan Avogadro, dan energi molekul satu gas itu 3/2 kT. Jadi kita tadi sudah hubungan antara Na bilangan Avogadro dikali K itu adalah R. Nah, makanya bisa kita tuliskan itu persamaan 2N6-nya itu dikenal dengan energi dalam gas ideal, atau bisa kita tuliskan seperti N 3/2 RT ya, atau sama dengan 3/2 N RT. Karena ini hubungan antara NaK dengan R. Oke, contohnya pada suhu 73 derajat Celcius, energi dalam gas ideal itu adalah 500 Joule. Berapakah jumlah mol gasnya? Nah, kalau kita gunakan persamaan 2N6 yang tadi, makanya jadi tadi ya U sama dengan 3/2 nRT. Dari ini persamaan 26. Nah, jadi yang kita cari di sini adalah jumlah molnya, ini N-nya, jadi kita tulis di sini N sama dengan 2U per 3RT. Nah, 2 dikali energinya, energi dalam gas ideal 500 Joule, dibagi dengan 3 dikali R, 8,315 dikali dengan T-nya. T-nya 73 derajat Celcius, dibawa ke Kelvin berarti ditambah dengan 273. Nah, hasilnya akan kalian peroleh, jumlah mol gasnya itu adalah 0,12 mol. Oke ya. Nah, jadi persamaan 26 tadi yang tentang U sama dengan 3/2 nRT tadi itu dia selalu berlaku untuk gas yang partikelnya hanya terdiri dari satu satu atom. Jadi yang disebut gas monoatomik. Jadi monoatomik itu hanya terdiri dari satu atom ya, dan persamaan 26 tadi itu hanya berlaku pada gas yang partikelnya gas monoatomik. Nah, contoh gas monoatomik itu adalah helium, ada neon, ada argon, dan ada juga kripton ya. Kripton. Nah, jika satu partikel gas mengandung lebih dari satu atom, maka persamaan energi dalam akan berbeda jika suhunya berbeda. Misalkan kita tinjau gas yang partikelnya tersusun oleh 2 atom, jadi gas yang partikelnya tersusun oleh 2 atom itu yang disebut dengan gas diatomik ya. Contohnya O2, oksigen, ada hidrogen, ada klorida, dan ada fluor ya. Cl2 dan F2 ya. Nah, untuk gas diatomik terjadi sejumlah mekanisme berikut. Yang pertama itu, jika suhu gas diatomik cukup rendah, jadi suhu gasnya ini molekul gas diatomik cukup rendah, maka jarak antar atom itu hampir tidak mengalami perubahan. Jadi jarak antar atomnya itu tidak mengalami perubahan. Energi yang dimiliki tiap partikel gas oleh tiap partikel gas praktis hanya energi geraknya. Jadi energi yang dimiliki ini hanya energi geraknya saja. Jadi ungkapan energi dalam gas diatomik pada suhu rendah sama dengan energi untuk gas monoatomik, yaitu U sama dengan 3/2 nRT. Nah, ini untuk kondisi yang pertama ya, kalau dia suhunya cukup rendah untuk gas diatomik.
Nah, kondisi yang kedua, jika suhu gas diatomik itu dia naikkan, maka getarannya mendekat dan menjauh. Jadi terjadi getaran mendekat dan menjauh antar atom penyusun molekul gas ini. Jadi atom-atom gas itu dikatakan bervibrasi. Jadi atom-atomnya akan mengalami vibrasi ya kalau dia suhunya dinaikkan. Nah, sama kalau kalian memanaskan air itu dia akan bergerak ya airnya di molekul-molekulnya itu bervibrasi. Nah, vibrasi tersebut menyebabkan munculnya 2 derajat kebebasan baru yang perubahan jarak 2 atom X dan kecepatan relatif 2 atom V. Nah, perubahan jarak 2 atom melahirkan energi potensial sebesar Kx kuadrat dibagi dengan 2. Jadi, /2 Kx kuadrat ya. Dan kecepatan relatif 2 atom itu akan melahirkan energi kinetik sebesar 1/2 mv kuadrat. Nah, karena tiap energi vibrasi memiliki 1 derajat kebebasan, yaitu kebebasan posisi, maka berdasarkan teorema ekipartis energi rata-ratanya itu adalah ini ya, U1-nya energi potensial 1/2 kT dan energi kinetiknya adalah 1/2 kT. Ya, jadinya energi tiap molekul gas diatomik pada suhu sedang menjadi untuk satu molekul gas diatomik ya, jadi 3/2 kT ditambah ini tadi ya energi dalamnya dengan energi kinetiknya, jadinya 5/2 kT. Nah, kalau dia terdapat sejumlah N mol gas, maka energi dalam gas diatomik pada suhu sedang adalah U sama dengan 5/2 dikali nRT. Nah, kondisi yang terakhir yaitu jika suhu gas diatomik dinaikkan lagi, jadi suhunya sangat tinggi ya, maka akan muncul rotasi molekul terhadap pusat massanya. Jadi misalkan ini pusat massanya, dia akan melakukan rotasi terhadap sumbu ini, terhadap pusat massanya. Nah, rotasi yang terjadi itu memiliki 2 kemungkinan arah seperti gambar ini. Jadi rotasi yang dapat terjadi adalah rotasi yang mengelilingi sumbu X. Mohon maaf ini